sudah mengabdi bertahun-tahun itu statusnya masih honorer ya, itu bisa ke P3K atau PNS gitu Pak. Terima Oh, kasih. maksud maksud Ibu itu pengelola perpustakaan yang sekarang Ya, itu mau dijadikan P3K. atau ya, Oh, sepertinya kalau untuk P3K, Ibu, itu syarat kualifikasi pendidikannya harus D3 saat ini. Sesuai dengan Permenpan terbarunya, yaitu Permenpan 56 tahun 2022. Tidak bisa dibuka dari D2. Nah, sehingga kecil kok sangat mungkin saya bilang tidak dimungkinkan kalau yang bersangkutan pengelola perpustakaan sekarang D2 gitu ya, tidak dimungkinkan untuk nantinya ikut jalur P3K nantinya Ibu. Karena syarat P3K sekarang itu adalah minimal kualifikasi pendidikannya adalah D3 ilmu perpustakaan gitu ya. Nah, untuk mengadakan P3K tadi harus di-create dulu formasinya. Apakah di sekolah-sekolah ibu itu sudah ada formasinya? Kalau belum, maka perlu kita upayakan dulu penyusunannya, pengusulannya, sampai dengan dikawal nanti sampai dengan Menpan untuk penetapannya, Ibu. Begitu, Bu. oke, terima kasih Pak Yudo. Siap, Bu. Izin. Selanjutnya kami persilahkan kepada eh, Ibu dari Halo Pak, halo, Sekretaris halo Daerah Pak. Kota Surakarta. Untuk Pak Daryono sebentar ya. Oh Ya, ya siap. makasih Ya, Bapak untuk silakan kesempatan. Ibu. Saya Bakti dari bagian organisasi Sekretaris Ya. Daerah Kota Surakarta. Izin bertanya mengenai usulan formasi CF Pustakawan dan Asisten Perpustakaan. Nah, tadi ada yang harus dilampirkan, salah satunya adalah laporan kinerja. Ini adalah laporan Mm-mm. kinerja individu, nggih. Nah, Bukan, Bu. eh, Laporan kinerja instansi, Bu. oh baik, kalau ini Laporan adalah laporan kinerja kinerja. instansi, betul. Eh, Sebisa mungkin sih kalau laporan kinerja instansi ini yang terutama mungkin yang di Dinas Perpustakaan gitu ya atau di Setda atau mungkin ada lapkinnya kabupaten gitu ya atau kota boleh saja dilampirkan. Lebih baik memang per unit kerja punya lapkin dilaporkan ya Bu ya supaya kami juga bisa valid memvalidasinya tuh lebih lebih rigid gitu ya. Nah, Ada kan lagi Bu? di Kota Jakarta itu kami untuk sekolah ada 29. 29 itu 20 maaf 28. Untuk SMP ada 27, kemudian sekolah khusus olahraga satu. Dan di situ ada untuk formasi jabatan asisten perpustakaan dari terampil sampai ke penyelia. Memang belum ada penetapan rekomendasi maupun penetapan. Jadi Mm-mm. ini adalah kesempatan kami untuk mengusulkan eh, jabatan tersebut ke Perpusnas, tetapi Mm-mm. karena memang untuk existing di sekolahan kami memang belum ada, Bapak. Ini untuk existing di perpustakaan belum ada, yang ada hanya di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Jadi nanti kami Mm-mm. mungkin akan berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk penyusunan yang ABK-nya. Karena kan kalau di Siap. bagian organisasi kami istilahnya mengkoordinir, tetapi untuk Iya. penyusunan itu tetap di CF masing-masing deh. Jadi ini tetap nanti per unit sekolah itu ada ABK-nya itu masing-masing, kemudian Mm-mm. direkap di surat tersebut. Betul. Ya, kemudian yang saya tanyakan kedua, ini akan dikirim melalui email atau kontak person yang bisa dihubungi Bapak, karena Takona. biasanya kami Iya. tidak punya. Kalau untuk pengiriman bisa melalui Sri Kandi atau by kurir atau pos juga boleh, Bu. Ya, saya ada error. Ah, ah. Atau melalui email juga boleh. Oh, oh, gitu. Ah, ah. Kemudian apakah Read, ada kontak eh, person yang bisa read. kami untuk komunikasikan Bapak, Karpan karena nak. biasanya Apa nih, read? yang Iya. person dari Itu nih gini. Oh iya, Eh, pencet. ya, untuk kontak person ada, Ibu. Nanti saya coba sampaikan ya. Jadi gini, untuk penyampaian surat itu bisa by Sri Kandi atau bisa apa namanya di email ke kami. Tadi di paparan saya nggak ada alamat emailnya ya Bu ya. Nanti
kalau nggak salah tadi di paparan saya ada di bagian belakang itu ada email. Boleh saja nanti disampaikan ke sana, Ibu. Iya, Itu di kalau di anak apa untuk namanya? Di bagian belakang paparan saya itu ada email pustakawan@perpusnas.go.id. Boleh boleh sampaikan ke sana ya. Atau lebih mudah via Sri Kandi, Bu. Via Sri Kandi. ya kalau Jangan lupa seperti nanti ini kan masih belum ya? ya masih Oh belum Belum. iya, nggak Dalam apa-apa. kendala. Nah, ya Untuk masih di Sri PDN Kandinya ya, masih PDN-nya masih kendala. masalah. Betul ya, Pak. Ah, ah. Mm-mm. Jadi nantinya kalau memang itu nanti boleh berkontak dengan saya atau ada teman-teman nanti yang menghandle Ya, Bu ya. siap. Apa mohon tadi yang disampaikan adalah ABK lengkap per unit kerja gitu ya, beserta juga rekapnya. Kalau untuk di surat mungkin cantumkan dulu rekapnya. Itu Bu. kalau misalnya untuk laporan kinerja, kami Mm-mm. ambil sampel misalnya hanya dinas perpustakaan saja, apakah diizinkan atau Boleh, juga boleh. ya, karena kan kalau Lebih untuk baiknya ini, memang kami kan juga mengejas di setiap unit kerja ya Bu ya. Memang lebih hmm, baiknya per unit kerja. Tapi kalau nggak ada kemampuan untuk mengumpulkan itu pun nggak apa-apa ya. Yang penting kami koordinasi. kan karena dinas perpustakaan yang paling besar dihitungnya pasti ya. Mungkin dinas perpustakaan yang prioritas untuk melampirkan dokumen-dokumen tadi Ibu. Iya. Ya Pak, terima kasih untuk materi ini dan informasi yang diberikan kepada kami. Kami nanti akan menindaklanjuti. Terima kasih. Siap. Iya. Terima kasih Ibu dari Setda Karanganyar. Selanjutnya kami persilahkan kepada Halo Pak. Bapak bagian organisasi Mas, Pak Setda Iman. Cilacap. Pak tadi katanya saya Pak. Ya, izin Mohon Pak maaf, Farid. Pak. prioritas institusi dahulu karena menanggung Nah, nasib lebih banyak. Untuk teman-teman praktisi, mohon nanti agak belakang akan kami akomodir. Ya, kami persilahkan Bapak. Ya, matur nuwun waktunya langsung saja. Mungkin kami menyambung dari apa yang tadi ditanyakan teman dari Setda Kota Surakarta, yang intinya kami di bagian organisasi ini kan memfasilitasi perhitungan APK untuk teman-teman pengguna JF Pustakawan. Ada Mm-mm. beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Yudo. Untuk dari usulan, apabila sudah masuk, ini SOP-nya kami berapa hari diberikan waktu untuk verifikasi dan validasi dari dinas dari Perpusnas. Kemudian pada saat verifikasi dan validasi, apakah ada kayak semacam diskusi atau masa sanggah sehingga kami mungkin bisa menyiapkan data pendukung yang bisa memperkuat pada saat verifikasi dan validasi penetapan atau penerbitan rekom kebutuhan CF Pustakawan. Itu. Kemudian selanjutnya kami tadi untuk menyimak untuk rekomnya ini mungkin apa berlakunya untuk 5 tahun sih Pak Yudon sih. Kami belum bisa mengusulkan lagi eh, rekom atau perhitungan ulang sebelum 5 tahun itu sih Pak Yudon sih. Mm-mm. Gini, kalau untuk rekomendasi sesuai ketentuan tidak ada masa berlakunya Bapak. Ya, Oh, karena ya. sebenarnya gini, penghitungan kebutuhan itu kan sebenarnya bisa dilakukan kalau ada perubahan tusi atau perubahan struktur organisasi, ya. Betul. Eh, Iya, kalau misalnya sebelum 5 tahun rekomendasi yang kami keluarkan dan belum ditetapkan oleh Menpan, tapi ternyata ada perubahan struktur organisasi dan ada perubahan uraian tugas, fungsi dan sebagainya gitu ya, mau mengajukan kembali itu boleh. Ya, boleh. Oke. Siap, Nah, siap. hanya saja nanti memang pada saat Bapak nanti mengajukannya ke Menpan, nanti mohon eh, mungkin ini memang nggak ada di aturan ya Bapak ya bahwa ini ada masa berlakunya untuk rekomendasi. Tapi saya rasa kalau rekomendasi ini sudah dikeluarkan oleh Perpusnas, mohon jangan lama-lama mengusulkan ke Menpannya. Ya, karena kan biasanya Oke. dari rekomendasi kan biasanya dokumen-dokumen itu sudah lengkap ya. Tinggal melampirkan saja nanti anjap ABK yang sudah Bapak Ibu susun kan, yang sudah diajukan ke kami, tadi tinggal nantinya memajukannya ke Menpan, memforwardnya ke Menpan, ditambah dengan rekomendasi dari kami, gitu kan ya. Nah, seperti Ya, itu. Lalu tadi terkait apa masa validasi, kami mungkin bisa menjanjikan untuk lisan Bapak ya. Kalau SOP-nya terutama terus terang kami belum bisa mengakomodir SOP yang benernya gitu Bapak. Tapi biasanya
sebelum 1 bulan itu biasanya sudah keluar apa rekomendasi Pak untuk instansi-instansi ya. Kecuali untuk teman-teman universitas dan perguruan tinggi nih karena birokrasinya cukup panjang ya karena terutama dari apa namanya dari universitas lalu ke Kemdikbud ke kami dan Kemdikbud juga banyak jalurnya gitu ya. Itu mungkin agak lebih lama. Nah, ketimbang Pemda yang bisa langsung tektokan gitu Pak ya. Nah, biasanya begini Bapak, kalau ada pengajuan ke kami lihat, biasanya kami verifikasi, dan kalau ada yang tidak sesuai, kami akan komunikasikan. Kami akan membuat halnya seperti hari ini, Bapak, konsultasi terkait apa yang sudah Bapak Ibu susun. Dan biasanya kami akan konfirmasikan. Nah, itu kalau ada yang anomali atau tidak sesuai gitu Ibu Bapak ya. Tapi kalau sesuai-sesuai saja itu bisa langsung kami validasi, kami terbitkan rekomendasinya, Bapak. Gitu. Jadi sebenarnya ada masa konsultasi ya, cuma tidak kami bakukan, tapi itu hanya kami lakukan kalau ada usulan-usulan yang kami nilai ini anomali atau tidak sesuai dengan kaidah. Gitu, Pak. Ya. Kemudian Pak Yudo izin, kami dari Mm-mm. bagian organisasi kan memfasilitasi rekom yang diterbitkan oleh masing-masing instansi peminat CF untuk kita usulkan penetapan Kemenpan. Dan di Mm-mm. Cilacap sendiri memang tidak parsial, artinya kapan pun rekom dari instansi peminat CF turun langsung kita buatkan untuk Mm-mm. usulan penetapan Kemenpan. Jadi memang kita tidak kumpulkan misalkan per bulan baru kita usulkan lagi, memang tidak seperti itu. Kemudian Ya. Pak Yudo tadi saya menangkap untuk dari Perpusnas sendiri kan tidak mengunci, Ji. Kita boleh dari instansi pemerintah kabupaten untuk semua jenjangnya sampai dengan jenjang utamanya. Asalkan pada saat Mm-mm. penyusunan APK ada data dukung Mm-mm. yang bisa mendukung untuk ditetapkan misalkan CF Pustakawan Ya. ahli utama di pemerintah kabupaten, karena memang ada beberapa instansi pembina CF yang kami itu dikunci untuk di instansi pemerintah kabupaten hanya sampai jenjang madya misalkan seperti itu. Mm-mm. Kalau di Perpusnas berarti tidak, ya tetap dibuka untuk sampai Iya, jenjang maksimalnya betul. begitu Pak Yudo. Ya. Betul. Kami tidak mengunci apakah di kabupaten itu dibatasi sama madya itu tidak. Kami buka untuk utama sepanjang itu ada beban kerjanya Bapak Ibu ya. Relevansi. Ada relevansinya dengan tugas-tugas di unit kerjanya gitu ya, tugas di kabupatennya dan sebagainya. Itu Bu, Bapak. Menyambung Mas Marsikin, Mohon maaf Pak Bu, Yudo. bisa bergantian Bu. Dari Ini Cilacap menimbang juga waktu Pak, kita mumpung ini 15 Cilacap. menit. Sama-sama Menimbang Cilacap Pak. masih 15 menit lagi waktu kita. Sekiranya diizinkan bisa berbagi Bu kesempatannya. Ini Nanti mumpung kalau dari Cilacap ada Pak, biar kekurangan, nyambung gitu Pak. kalau ini waktunya nanti nggak terbagi, kasihan yang lain. Atau nanti ada kendala apa bisa tersurat melalui email sebagaimana sudah diinformasikan. Untuk info nanti bisa diinformasikan dalam chat. Mas, Mohon izin untuk selanjutnya kami persilahkan dari Pak Kursin ya itu. Pak Kursin dari Kabupaten Brebes. Dipersilahkan. Monggo Pak Kursin dari Kabupaten Brebes. Terima kasih, Kang Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudo dari Waalaikumsalam Brebes. warahmatullahi. Kami tadi menyambung dari kota Salatiga terkait Apa Mbak? unit kerja. Kalau mohon izin pencerahannya barangkali tadi saya lupa. Kalau untuk rekomendasi kebutuhan pustakawan yang dari SD SMP itu kan di bawah pendidikan. Yang membuat rekap kebutuhan jumlah pustakawan dan asisten itu dari perpustakaan atau dari dinas pendidikan, karena unit kerja SD SMP kan di bawah dinas pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi dari Bu Haryati dinas pendidikan kemarin permasalahan, mungkin mumpung ada Ibu Heni IPI Jawa Tengah dan mungkin ada IPI dari kabupaten kota di sini, permasalahan pustakawan SD kebanyakan D2, padahal untuk syarat sesuai dengan Menpan RB itu kan harus D3. Barangkali ketika ada ketentuan